Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Sarah Channel. Guys, kali ini aku mau lanjut bahas alur cerita untuk K-drama Kingland untuk episode 6. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please subscribe ya. Dan jangan lupa untuk tekan like, comment, and share video ini. Nah, buat kalian yang mau aku ceritain alur cerita K-drama lainnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Nah, nggak usah lanjut lagi berlama-lama, maksudnya ya. Kita langsung aja bahas alur ceritanya, check it out. Nah, di sini ada scan di mana si Guwon ini mau pakai helikopter kantor ya. Jadi dia langsung aja nemuin si kakaknya yang lagi rapat. Jadi si Guwon masuk minta izin sama kakaknya. Terus kata kakaknya dia tuh harus minta izin sama anggota hotel lainnya gitu. Udah minta izin tapi alhasil si Guwon ini nggak dapat izin dari kakaknya. Jadi sempet kesel nih si Guwon. Akhirnya dia karena kesel langsung aja nih dia pakai helikopter tanpa persetujuan dari kakak dan anggota hotel lainnya. Nah, si No Angsik ini udah namanya mencegah lah gitu, tapi ujung-ujungnya si Guwon masih tetap dengan pendiriannya pakai helikopter itu secara pribadi untuk nyelamatin Cho Sarang. Nah, ini scan yang bersambung kemarin ya untuk episode 5. Jadi tiba-tiba ada seorang laki-laki ya dari kejauhan atas ya bersinar dan lompat, dan itu si Sarang sempat terkejut ya guys, karena ini siapa gitu ya. Terus dia berusaha nenangin gitu, ini aku, kata Guwon. Jadi kata si Guwon udah tenang gitu katanya kan. Jadi ya langsung si Sarang ini terlihat bahagia guys, karena si Guwon datang nyelamatin dia. Tapi nyelamatin apa gitu ya, karena si Guwon ini terjun ke bawah tanpa mencari solusi gitu ya, gimana dia mau naik ya. Jadi si Guwon ini kayak mau nelpon seseorang, tapi di situ kan nggak ada sinyal. Nah, tiba-tiba, nah namanya di hutan ya guys, ada kayak suara binatang buas gitu, yang namanya Guwon lah ya. Si Pak Guwon ini sangat penakut. Tiba-tiba ada seorang laki-laki lagi nih yang nyenter dari atas. Ternyata itu adalah orang yang mau ditemuin sama si Sarang, yang mau kasih bingkisan untuk biar mereka dapat gingseng liar guys. Jadi karena udah malam, mereka diajak nginep lah sama si Pak itu. Diajak lah ya makan-makan, dan si bapak ini bilang, kamu ini si Sarang ya mau mempertaruhkan nyawa ya demi ngasih bingkisan ke aku. Ini pegawai ini pasti disuruh sama atasannya yang jahat, dia bilang gitu. Tapi kata si Guwon dia janji nggak akan nyuruh pegawainya lagi untuk nganterin bingkisan ya kayak gini lah ke arah-arah gunung gitu. Nah, ini udah pagi ceritanya guys. Jadi si Sarang lagi nyapu-nyapu gitu, tapi si Guwon nggak tega nih nyuruh si Sarang nyapu-nyapu. Jadi si Sarang juga pura-pura jatuh nih ceritanya biar si Guwon yang nyapu ya. Namanya juga anak orang kaya ya, nyapu ya asal-asalan, dan hasil sapu lidinya terpental. Nah, ini dia next ya guys. Jadi udah nih bersih-bersih. Jadi mereka mau pamit pulang. Nah, kata si Sarang, sebentar, aku kemarin waktu di gunung nemuin suatu rumput gitu, terus aku petik, apa ini, gingseng liar, dia bilang kan. Jadi si bapak tua rumah ini, wah ini bener nih gingseng liar ini, sempat setengah nggak percaya nih ya. Jadi mereka itu kayak, wow, si Sarang bisa nemuin ya gitu, padahal gingseng liar ini ya susah ditemuin, harus bener-bener orang yang baik bisa nemuinnya gitu. Jadi Sarang nih mau kasih nih sama bapak sama ibunya, tapi nggak usah lah katanya, ini kan penemuan kamu, jadi kamu kasih aja ke orang tua kamu, dia bilang. Karena dia bilang, aku udah nggak ada orang tua tapi masih ada nenek, ya udahlah kasih nenek aku aja, dia bilang. Di sini mereka pulang nih ceritanya karena udah ketemu sama bapak gingseng liarnya. Nah, tiba-tiba udah nyampe di depan gitu ya, si No Angsik ini jemput. Nah, si Guwon ini sempat terkejut juga ya, lah kok kamu ada sini ya, aku mau jemput. Nah, maksud si Guwon ini ya mau duduk di belakang berdua lah sama si Sarang, dan si Sarang itu nafsirinnya suruh tutup pintu gitu, padahal si Guwon itu mintanya dia duduk berdua gitu biar No Angsik yang jadi supir. Tapi alhasil ya si Guwon yang duduk belakang sendirian guys. Nah, mereka stop di peristirahatan gitu, jadi mau beli cemilan lah ya. Kata si Guwon, aku nggak mau gitu, tapi si Sarang mencoba untuk ngasih gitu, ini enak, dia bilang
Pas mau makan lah ya, si Noax itu nyamber, gimana nggak sewot ya si Guwon ini ya. Noax ini selalu menjadi penghalang kencan antara dia sama Sarang gitu, nggak, sangat tidak peka gitu ya. Jadi tiba-tiba si Noax ini sakit perut, jadi mereka berhenti lagi kayak di tempat peristirahatan. Dia diare, jadi si Guwon ninggalinnya gitu. Tapi imbalannya dia kasih cuti nih sama Noax, ya nggak apa-apa lah katanya. Nah udah deh kata si Guwon, aku antar kamu aja ke rumah nenek kamu untuk kangsi ginseng. Nah ini adalah next scan yang lain, dimana ini temennya Sarang, Opyong Hua ya, lagi terbang nih ya, lagi promoin produk-produknya. Tiba-tiba ada penumpang yang ya biasalah ya penumpang membuat keributan ya dalam pesawat. Nah ini mereka udah sampai di rumah neneknya si Sarang. Jadi si Guwon ini nggak tertarik untuk makan di restorannya si Sarang gitu. Nih ini si Sarang kasih ginseng liar untuk neneknya, tapi kata neneknya, ya nanti aja lah, cepet-cepet kamu pakai somek bantuin nenek gitu. Nah ini si Guwon diam-diam ngintip si Sarang ya guys. Tiba-tiba ketahuan sama neneknya Sarang itu, ini kamu penguntit ya? Enggak, ini katanya aku temannya si Sarang gitu. Oh kamu temannya, ya udah deh bantuin nenek kupasin bawang bombay. Dia bilang, kamu bisa kan mengupas bawang bombay? Nggak bisa, si Guwon itu udah bilang nggak bisa guys, tapi neneknya setengah nggak percaya gitu lah. Gini nih ngumpasnya, masa kamu nggak bisa sih kalau cuman ngupas bawang? Ya udah deh, si Guwon terpaksa ngupasin bawangnya meskipun salah, dan akhirnya dia menangis ya karena si bawang itu pedih ya guys ya, dan bawang itu sebaskom guys. Terus si nenek terkejut lihat kupasan si Guwon itu hampir habis nih bawangnya, kamu kupas pakai kaki, bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba Sarang keluar lihat si Guwon udah pakai celemek, lah kok bapak belum pulang, dia bilang kan, ngapain di sini? Ya aku ketemu nenek kamu. Ya gawat lah kata si Sarang. Terus si nenek ngintip lagi, lihat mereka ngobrol. Ya udah deh, kamu minum ini kata si nenek. Ini adalah sari belut, bagus banget untuk pria gitu. Tapi si Guwon ini muntah-muntah gitu minumnya. Jadi si nenek suruh mereka beli tahu ke pasar. Nah ini mungkin kayak daerah desa kali ya. Jadi mereka tuh senang gitu masuk ke pasar tradisional. Di situ mereka jajan-jajan gitu. Si Guwon ya mungkin karena nggak pernah, jadi excited gitu. Ini enak nih makanannya. Terus mereka juga main kayak permainan game tebak-tebak kayak gitu, tapi harus bayar gitu. Nah di sini dia tuh udah habis uang banyak ya main tebak-tebakan itu, tapi si Guwon ini masih kekeh dia mau menang dapat ikan emas. Nah dia pinjam uang sama si Sarang, please ini janji aku terakhir kata dia bilang. Jadi pas terakhir dia coba lagi duet sama si Sarang, ternyata menang guys, nomornya itu tuh keluar gitu. Itu si Guwon ini seneng banget gitu ya dapat ikan mas, padahal ini permainan anak lah ya, dia dapat ikan mas raksasa katanya, dia bilang gitu. Terus ya selama di jalan dia itu seneng banget dipegangin ya sampai nggak lepas. Dan tiba-tiba waktu di jalan ada ledakan guys. Ya spontan si Guwon ini ngelindungi si Sarang gitu ya, pikir dia mungkin kayak kebakaran meledak atau gas meledak kali ya guys ya. Ternyata itu adalah apa ya, kayak di sana tuh kayak lagi bakar jagung. Nah itu meledak guys. Jadi kalau masyarakat di sana tuh udah biasa gitu dengan ledakan itu, karena mereka dari kota, jadi ya sempat takut gitu ya. Suaranya keras sekali, dia bilang kayak gitu. Nah udah sampai di rumah, kata neneknya, mana tahunya? Ya Allah aku lupa kata si Sarang. Udah dasar teledor, udahlah kita makan dulu, dia bilang. Nah di sini si Guwon disuruh cicipin masakan kepala ikan apa yang dijual si neneknya Sarang. Sempat nolak karena takut gak pernah makan itu. Pas dia cicip, ini enak sekali, dia bilang guys. Sini nenek Sarang senang lihat Guwon tuh makan masakannya tuh mau. Nah di sini dia juga bawain oleh-oleh ya untuk si Guwon, dan ini bayaran kamu untuk hari ini bantu nenek ngupasin bawang bombay, meskipun ya bawang bombaynya habis. Dan ini juga si Sarang juga dapat gaji nih dari si nenek, katanya nenek seneng dapat ginseng liar.
Nah mereka pulang guys ceritanya karena udah sore ya kali. Nah ini si Guwon nih yang ngasih nenek bunga, cantik ya. Nah di sini udah nyampe kota mungkin ya guys ya, malam ya. Jadi si Guwon ini nganterin si Sarang pulang. Dia bilang ini kencan, tembak guys, langsung to the point ya. Si Sarang langsung kayak tercengang gitu, malu-malu kucing ya tapi mau mungkin kali ya. Jadi karena malu dia cepet-cepet nih naik. Secara nggak langsung itu si Guwon itu nyatain perasaan nih ceritanya. Nah si Guwon pulang guys, pulang dia mau minta maaf sama bapaknya mungkin ya karena udah pakai helikopter perusahaan yang tanpa izin gitu ya. Jadi tadi kan dibawain makanan nih sama neneknya Sarang, dikasih lah nih sama si bapaknya. Bapaknya suka, dia bilang kamu beli di mana ya, kapan-kapan kita makan nih, enak nih. Nah di sini bapaknya berusaha untuk nanyain penjelasan ya dari Guwon, kenapa kamu pakai helikopter pribadi sesuka hati. Dia bilang aku nggak sesuka hati, kata si Guwon, itu untuk menyelamatkan pegawai kita. Dia ngomong kata bapaknya demi satu orang akan banyak kerugian, kata bapaknya gitu ya. Hal tersebut dalam dunia ini adalah menyelamatkan hanya satu orang. Dia bilang banyak yang lebih penting dari nyawa satu orang. Situ muka si Guwon tuh kecewa banget sama pernyataan bapaknya guys. Nah ini next scan lagi ya, dimana ini temannya Sarang juga, Dael ya. Ini bos Dael ini sangat baik sekali ya guys ya. Dia nggak pesan es ceritanya, tapi dia minum es semua pegawai-pegawainya gitu ya. Nah sini si Dael dapat kerjaan lembur, jadi dia tuh nggak bisa jemput anaknya. Dia telepon nih si suaminya. Si suaminya juga nggak bisa karena ini memang giliran Dael, tapi Dael tuh minta tolong nggak bisa juga. Alhasil Dael ya cepet-cepet lah ya kerjain tugasnya. Nah ini scan dimana si Sarang ini lagi kerjanya gantiin kayak temennya gitu, nyiapin salah satu klien ya dari hotel lain, tapi dia tuh ngerayain ulang tahunnya di hotel King Royal lagi hotel maksudnya guys. Jadi sini nggak taunya dia tuh kenal sama Guwon, dan Guwon tuh dateng gitu lihat Sarang ya senyum-senyum tipis, scan romantis tipis ya buat kita jelegar-jeleger gitu ya, bikin heremes. Nah tiba-tiba si kado itu tuh dikasih sama Sarang karena aksi ini lagi ada telepon nih ceritanya. Jadi si Sarang inilah yang bawa kado. Nah si Guwon itu nggak tahu guys kan di belakangnya itu ada si Sarang yang bawa kado. Pikirnya itu no angsik gitu. Jadi si temennya ini bilang mana kadonya. Nah ini nih kadonya. Pas dia toleh ke belakang itu bukan no angsik, tapi si Sarang ya cewek mana ya nggak sakit hati bawain kado segede itu ya untuk cewek lain. Di sini si Sarang itu cemburu dan jealous guys. Tapi di sini Guwon berusaha nenangin Sarang lah ya. Ya udahlah katanya. Nah di sini juga si temennya si Guwon ini minta bantuin simpan gitu ya karena karena si Sani profesional ya. Jadi diangkatlah si kado gede itu ke tempat lain. Nah karena udah jamnya kerja habis Sarang ya, dia masuk lagi pulang lah pokoknya, ketemu Lano Angsik. Karena dia lagi jealous nih ya, bawaannya kesel. Jadi No Angsik kena cipratannya juga guys. Kenapa harus kencan sama kamu, dia bilang, padahal No Angsik itu ya bercanda. Nah pulang ceritalah nih sama Oh Byung-hwa, dia lagi sedih lah. Tiba-tiba Dael juga datang, dia juga lagi sedih. Ya kita minum-minum aja lah katanya, daripada stres. Ya mereka biasalah ya, kalau bertiga udah kumpul itu pastilah ya curhat gitu. Akhir-akhirnya udah curhat ya, udah ngeluarin unek-unek masing-masing. Dia bilang, nah di sini Sarang tuh sebenarnya cerita unek-uneknya si cowok yang nyatain perasaan tapi nggak tahu punya pacar lain ya, setahu dia, tapi padahal bukan si pacar Guwon. Udah lah pada pusing-pusing, kita karaokean katanya. Udah mulai kelakuan mereka udah nggak usah diragukan lagi guys, totalita nyanyi-nyanyi sampai sambil pesen makanan. Pertama pizza nih yang datang. Pizza datang, pintu tidak terkunci. Dia bilang taruh aja di dalam gitu ya. Nah ini pertama si Dael nih yang ambil pizza, ya. Terus cokbal datang. Nah si Byung-hwa yang ngambil guys, cokbal ya, senengnya. Terakhir ayam goreng guys yang datang. Giliran si Sarang yang ngambil makanan ayam goreng. Tep pas buka ambil ayam goreng, tiba-tiba si Guwon ini yang ada di depan pintu, dan Sarang shock nih, lah kok ada Guwon
bukannya pengantar ayam, tapi ayamnya udah ada sih sebenarnya. Teng 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 teng, bersambung guys. Nah itu dia guys, singkat cerita Alus cerita untuk K-drama King the Land episode 6. Nah makasih banget buat kalian yang udah stay terus ya nungguin video aku. Jangan pernah bosen-bosen, karena biar aku semangat nih guys. Kalau kalian semangat, aku juga semangat buat upload video lainnya. Dan yang pastinya buat kita sebagai K-drama ya pastinya ya senang-senang. Makasih banget buat kalian udah nonton. Makasih tungguin next episode yang aku bakal upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.